Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu video presentasi tentang perbandingan administrasi negara. Sebagai pemangku materi yaitu dosen Dr. Andos Abdul Masar MSc. Sebelum saya lanjut pada pokok pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama Riton Amarullah, NIM 15611101521, kelas IAN 3, yaitu program studi ilmu administrasi negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang saya masuk pada pokok pembahasan, yaitu sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. Dilihat dari jenjang pendidikan, yaitu aspek wajib belajar, negara Indonesia wajib belajar 12 tahun, pendidikan dasar dan menengah dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 16 tahun. Sedangkan negara Finlandia wajib belajar 9 tahun, pendidikan dasar dan menengah dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 16 tahun. Aspek prapendidikan dasar atau dinamakan dengan pendidikan usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan di Finlandia, selama sebelum usia anak menginjak usia wajib belajar, anak dapat berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Pihak yang berwenang dapat memberikan prapendidikan dasar di sekolah, hari pusat perawatan dan perawatan keluarga sehari di rumah atau tempat lain yang sesuai. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini adalah sukarela, tetapi di kota kewajiban untuk memberikan pendidikan anak usia dini. Aspek pendidikan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Sekolah dasar SD selama 6 tahun, batas usia anak yaitu 7-12 tahun. Sekolah menengah pertama SMP 3 tahun, batas usia anak yaitu 13-15 tahun. Sedangkan negara Finlandia comprehensive school, yaitu 1. Sekolah dasar SD selama 6 tahun, batas usia anak yaitu 7-12 tahun. 2. Sekolah menengah pertama SMP selama 3 tahun, batas usia anak yaitu 13-15 tahun. Dilihat dari aspek pendidikan menengah Indonesia, yaitu 1. Sekolah menengah atas SMA, yaitu 3 tahun, batas usia anak yaitu 16-18 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas. 2. Sekolah menengah kejuruan atau SMK 3 tahun, batas usia itu 16-18 tahun dengan bidang keahlian diantaranya teknik, bisnis dan manajemen, pariwisata, tata boga, tata busana, agribisnis, seni rupa, perkapalan, teknologi informasi dan komunikasi dan lain-lain. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke dunia kerja. Sedangkan negara Finlandia, yaitu upper secondary atau secondary school, sekolah menengah atas 3 tahun, yaitu batas usia 16-18 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke universitas. Vocational school and apprenticeship training atau sekolah menengah kejuruan, yaitu 3 tahun, batas usia 16-18 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke dunia kerja. Aspek pendidikan tinggi negara Indonesia. Pendidikan tinggi terdiri dari 1. Pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan jenjang, yaitu A. Sarjana S1 selama 4 tahun, B. Program profesi Magister S2 selama 2 tahun, C. Program spesialis SP dan program doktoral S3 selama 3 tahun.
Sedangkan negara Finlandia, pendidikan tinggi terdiri dari University, yliopisto, University, fokus universitas pada penelitian dan memberikan pendidikan yang lebih teoritis. Misalnya, dokter adalah lulusan universitas jenjang A, bachelor degree S1 selama 3 tahun, B, master degree S2 selama 2 tahun. Aspek pendidikan tinggi Indonesia, pendidikan tinggi terdiri dari 2. Pendidikan vokasi yang menitik beratkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahlian jenjang, yaitu diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Sedangkan Finlandia, pendidikan tinggi terdiri dari doktorat degree atau S3, politeknik ammattikorkeakoulu atau disingkat dengan AMK atau YH. Politeknik fokus pada keterampilan praktik dan jarang melakukan penelitian, tetapi apa yang mereka lakukan? Terlibat langsung dalam proyek-proyek pembangunan industri. Misalnya, perawat adalah lulusan sekolah teknik, namun lanjutan gelar ilmu keperawatan ada di universitas jenjang. Dilihat dari aspek anggaran pendidikan. Aspek anggaran pendidikan negara Indonesia yaitu 20% dari total dari seluruh anggaran negara, yaitu sebesar 621,3 triliun. Sedangkan negara Finlandia yaitu 15 dari total anggaran dari seluruh anggaran negaranya. Aspek pembiayaan pendidikan negara Indonesia ada dana operasional sekolah atau dana BOS untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerima siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan, SPP, pembelian buku, teks, pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan, biaya operasional sekolah, sehingga adanya pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai SMA. Sedangkan negara Finlandia, biaya pendidikan di Finlandia seluruhnya gratis, mulai dari pendidikan dasar hingga universitas. Pemerintah bahkan menyediakan bus jemputan untuk murid sekolah dasar. Aspek pembiayaan pendidikan negara Finlandia, jika tidak ada bus jemputan, pemerintah memberikan subsidi uang transportasi untuk siswa. Di luar itu, pemerintah menyediakan buku-buku dan perpustakaan lengkap. Kasarnya, murid di Finlandia tinggal datang ke sekolah untuk belajar tanpa memikirkan biaya untuk makan, ongkos, dan buku. Tenaga pendidik. Aspek kualifikasi guru, yaitu negara Indonesia, jenjang pendidikan dasar dan menengah atau SD, SMP, dan SMA, minimal lulusan sarjana S1, dilanjutkan dengan program PPD atau sertifikasi sebagai tanda kelayakan sebagai guru, dan ditambah dengan adanya program kegiatan GP atau guru penggerak. Sedangkan negara Finlandia, jenjang pendidikan dasar SD dan sampai SMA minimal lulusan master degree S2. Guru juga harus memiliki kompetensi yang sangat baik pada penguasaan bahasa Finlandia atau Swedia. Dilihat dari aspek proses perekrutan negara Indonesia, proses perekrutan guru di Indonesia menggunakan ujian nasional atau melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang telah diusulkan oleh setiap daerah, provinsi, kabupaten, atau kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan negara Finlandia, seorang calon guru harus memiliki nilai yang sangat baik dan harus memerangi perlawanan sengit untuk menjadi seorang guru. Hanya sekitar 10% dari pelamar untuk program tertentu berhasil. Aspek metode pembelajaran, Indonesia menggunakan metode saintifik atau mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan